Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta bagi kita mungkin hanyalah sebuah kata, namun Rabi'atul Adawiyah melihatnya berbeda. Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya. Tak hanya lewat lisan, tapi beliau mengungkapkannya dengan perbuatan. Sikap patuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sungguh membuat kita cemburu. Pada suatu hari, terjadilah dialog antara Rabi'atul Adawiyah dengan malaikat Munkar dan Nakir yang sukses membuat kita terpana. Namun siapakah sosok Rabi'atul Adawiyah itu? Dan seperti apa dialognya? Dan kenapa malaikat Munkar dan Nakir kaget? Rabi'atul Adawiyah lahir pada 713 hingga 717 Masehi ataupun 95 hingga 99 Hijriah di kota Basrah. Tak seperti wanita pada umumnya, Rabi'atul Adawiyah adalah sosok ahli ibadah. Jika kita sering menangis karena kecewa dengan orang lain, Rabi'atul Adawiyah menitikkan air mata dari jalan yang berbeda. Beliau kerap kali meratapi kesedihannya ketika mengingat kekurangan-kekurangan serta dosanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian timbul pertanyaan, masihkah sosok ini kita temui di dunia nyata sekarang? Mungkin terdengar lucu di telinga kita, namun ternyata jika mendengar cerita tentang neraka, Rabi'atul Adawiyah akan langsung jatuh pingsan. Perasaan ini tentunya tidak dimiliki oleh setiap orang. Jika Anda mendengar tentang neraka, bagaimana tanggapan Anda? Dikarenakan hal ini, sosok Rabi'atul Adawiyah dapat dikategorikan sebagai khawasul khalas atau orang-orang yang istimewa. Lain lagi dengan persoalan istighfar dan pengampunan dosa. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa, maka Rabi'atul Adawiyah beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Rabi'atul Adawiyah menganggap ibadahnya penuh dengan kekurangan, baik secara lahiriah maupun secara spiritual, karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Sementara saat menunaikan sholat, terkadang masih terbesit hal-hal duniawi. Tak jarang kita meninggalkan sholat karena mengejar hal-hal yang bersifat semu. Maka dari itu, setelah sholat, istighfar juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ahli ma'rifat. Dalam riwayat, para sahabat bercerita bahwa Rasulullah SAW beristighfar 3 kali tiap selepas sholat wajib. Maksudnya menetapkan syariat istighfar usai beramal bagi umatnya, sekaligus mengingatkan akan ketidaksempurnaan ibadah mereka. Mungkin bagi sebahagian orang termasuk kita, kehidupan Rabi'atul Adawiyah begitu sunyi atau menyedihkan. Namun satu hal yang patut membuat kita cemburu, Rabi'atul Adawiyah telah membebaskan dirinya dari dunia dan memprioritaskan akhiratnya. Meski sepi hidupnya selalu ditempuh dengan jalan berkah dan sufi. Bahkan saking cintanya kepada Allah, ia telah mencapai tingkat ma'rifat. Seorang penulis mendeskripsikan Rabi'atul Adawiyah sebagai perempuan yang hatinya dipenuhi hikmah dan akalnya disinari ilmu laduni. Namun, apakah Rabi'atul Adawiyah hanya pandai dalam ilmu sufi? Ternyata tidak. Beliau juga menguasai ilmu agama lainnya seperti fikih, ilmu tafsir, dan hadis. Meski berstatus wanita, namun ide-idenya selalu didengarkan. Para ulama banyak yang berdiskusi kepadanya dalam majelis-majelis. Lalu pernahkah Anda mendengar kisah-kisah ajaib dari sosok ini? Sekilas kisah ini mungkin hanya ada di dunia dongeng, namun Rabi'atul Adawiyah merasakannya secara langsung saat Rabi'atul Adawiyah tengah berjalan-jalan di pegunungan. Ada banyak binatang buas yang mendekatinya, hanya saja tak satupun hewan tersebut menyerangnya. Sebaliknya, semua binatang itu jinak di hadapan sang ulama itu. Pada suatu hari, Rabi'atul Adawiyah melakukan perjalanan haji ke Mekah naik unta. Di tengah jalan, unta yang dinaikinya mati. Ia lalu berdoa kepada Allah, dan ajaibnya, tak lama kemudian unta tersebut bisa kembali. Sungguh menakjubkan. Pernah juga suatu hari Hasan al-Basri mengajaknya melakukan sholat di atas air. Bagaimana mungkin? Logika manusia, siapapun yang salat di atas air pasti akan tenggelam. Namun Rabi'atul Adawiyah menyanggupi ajakan tersebut. Beliau lalu melemparkan sajadahnya seraya terbang di atasnya. Sejarah Islam mencatat Rabi'atul Adawiyah sebagai salah satu ulama sufi paling disegani,
Bahkan pemikiran serta ibadah spiritualnya masih banyak dikaji hingga sekarang. Memasuki usia ke-80, fisiknya melemah, tubuhnya begitu kurus sehingga hampir jatuh ketika berjalan. Tempat sujud Rabi'atul Adawiyah persis seperti tempat genangan air. Tempat sujudnya selalu basah dengan air mata. Rabi'atul Adawiyah sering terlibat percakapan dengan Sufyan As-Tsauri. Suatu ketika ia mendengarkan Sufyan As-Tsauri yang merasa prihatin kepada dirinya. Rabi'atul Adawiyah lalu menjawab, "Betapa kecil kesedihan itu. Andai aku bersedih, niscaya tidak ada kehidupan di sana." Sufyan As-Tsauri pernah berdoa di dekat Rabi'atul Adawiyah, "Ya Allah, berikanlah ridhamu kepadaku." Rabi'atul Adawiyah menanggapinya, "Apakah kau tidak malu kepada Allah dengan meminta ridhanya, sedangkan dirimu tidak ridha atas ketentuannya?" Sufyan As-Tsauri kemudian beristighfar, "Astagfirullahaladzim." Kawannya menunggunya meninggalkan kamar tempat Rabi'atul Adawiyah sedang berbaring menghadapi sakratul maut. Di luar terdengar suara Rabi'atul Adawiyah yang sedang bergumam, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada penciptamu dengan bahagia." Kata-kata ini berwujud pada Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai. Lalu masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Beberapa saat kemudian tidak ada lagi suara kedengaran dalam bilik Rabi'atul Adawiyah. Lalu mereka membuka bilik itu dan mendapatkan Rabi'atul Adawiyah yang telah berpulang ke rahmatullah. Rabi'atul Adawiyah wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Beliau wafat pada usia 83 tahun. Rabi'atul Adawiyah ingin memastikan kafan pembungkus jenazahnya nanti berasal dari harta yang jelas. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan jauh-jauh hari kain kafan yang kelak membungkus jenazahnya. Ia semasa hidupnya meletakkan kain kafan itu di depannya tepat di tempat sujudnya. Jasad Rabi'atul Adawiyah dimakamkan di rumah tempat ia meninggal dunia. Lokasinya termasuk kota Basrah. Saat jenazahnya dibawa ke liang lahat, lautan manusia mengiringi. Mereka berasal dari beragam kalangan, mulai dari pimpinan politik, ulama, para sufi, dan kaum papa. Kehidupan Rabi'atul Adawiyah rupanya tidak hanya menggetarkan orang Islam atau generasi bersamanya, namun orientalis dan beberapa lainnya bahkan juga ikut memuji kehidupan Rabi'atul Adawiyah sebagai suatu kehidupan yang menyebarkan harum wangi kepada orang-orang di sekitarnya. Sampai kini ajaran-ajaran tasawuf dan aliran tersebut masih dipelajari, khususnya mengenai cinta dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lantas sepeninggal Rabi'atul Adawiyah, hal-hal apa saja yang diintegrasi oleh malaikat mungkar dan nakir? Setelah Rabi'atul Adawiyah meninggal dunia, sebuah riwayat menceritakan ada yang bertemu dengannya di dalam sebuah mimpi. Rabi'atul Adawiyah ditanya, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, bagaimanakah engkau menghadapi malaikat mungkar dan nakir?" Rabi'atul Adawiyah menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Lalu ia menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapa engkau mengirimkan utusan sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku?' Lalu malaikat mungkar dan nakir pun bergegas melaporkan perkataan Rabi'atul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah pernah ditanya, kapan seorang hamba dikatakan ridha atas ketentuan Allah? Ia mengatakan, ketika musibah membuatnya bahagia sebagaimana kebahagiaannya ketika mendapatkan nikmat. Di tengah luapan rindunya tak terkendali, Rabi'atul Adawiyah pernah melontarkan kalimat ini dalam munajatnya, "Apakah dengan api aku harus membakar hati ini yang mencintaimu?" Meski pertemuan dengan malaikat tadi hanya bagian dari cerita orang lain, namun ini menjadi sebuah teguran bagi kita untuk lebih mencintai Allah, sehingga di hari kemudian kelak malaikat pun salut dengan wujud cinta yang kita persembahkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sedikit kisah ataupun beberapa kisah rangkuman tentang kisah Rabi'atul Adawiyah. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.